Oke, saya langsung ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu tadi Bang Martin kan menjelaskan ya bahwa sebetulnya kalau bicara motif ini di dakwaan tidak ada. Terus sudah kalau kita lihat sudah SP3 waktu itu di kepolisian. Terus tujuan dari pembahasan motif ini kalau menurut Prof. Hipnu itu apa kalau dalam persidangan? Ya, ini Mbak Vita, kalau kita melihat suatu anatomi perkara, kita harus melihat dari penyebab awal di praadjudikasi. Praadjudikasi itu sebagai tempat untuk mengungkapkan suatu perkara. Nah itu, dalam pengungkapan perkara itu harus diketahui motif. Nah, kenapa terjadi pembunuhan? Kenapa terjadi perampokan? Kenapa terjadi penganiayaan? Itu harus ada. Itu teori, Mbak. Teori itu diwajibkan di sana. Motif itu harus ada. Nah itu. Lah, lemahnya dalam kasus ini, Mas Bayu, Mbak Vita, sejak awal penyidik tidak menjelaskan tentang motif yang terjadi. Nah itu. Sehingga sampai detik ini hakim selalu berusaha untuk menjelaskan atau mencari motifnya apa. Karena seorang hakim dalam memberikan suatu putusan itu harus utuh. Setiap ada suatu perkara pasti ada motif, dijelaskan secara konkret. Nah ini tidak ada sejak awal. Ini saya kira pengungkapan yang tidak sempurna juga ketika melakukan suatu perkara lebih dulu, kan itu loh. Karena memang ya kita ketahui semua perkara ini kan terjadi rekayasa, obstruction of justice sehingga tuntutan masyarakat tinggi sampai pada di praadjudikasi tidak menjelaskan tentang motif. Nah itulah yang menjadikan suatu permasalahan ketika di persidangan hakim harus menjelaskan tentang motif. Bukan untuk menetapkan unsur, tapi nanti untuk meringankan berat ringannya suatu tindak pidana. Nah, disinilah perdebatannya motif itu. Itu Mas Bayu. Oke. Prof, kalau misalnya tadi Prof di awal menyebutkan penyidik tidak jelas gitu ya dari awal menjelaskan soal motif. Artinya apakah memang motif itu harus dituangkan juga dalam dakwaan, Prof? Ya enggak, tapi memberikan gambaran. Karena motif itu bukan bagian dari unsur. Motif itu bagian dari penyebab. Kan itu loh. Ini harus dipahami dulu. Jadi bedakan unsur dan penyebab. Motif menimbulkan kehendak. Itu loh Mas Bayu. Kehendak untuk mencuri handphone. Oh karena tidak punya. Sebab akibat lah ya. Itu kehendak. Gitu ya. Iya, itu harusnya di praadjudikasi itu muncul. Ini saya kira pembelajaran bagi semua penegak hukum ya. Ketika melakukan suatu pemberkasan bahwa motif harus diketahui lebih dulu. Ini akan menyulitkan nanti di suatu persidangan. Nah, di situ akhirnya terjadi perdebatan yang cukup serius. Itu loh. Coba sejak awal itu sudah disampaikan di... Ya, pertanyaan selanjutnya dari sebelum saya ke Bang Martin. Kalau misalnya ini kan kita tentu nanti tunggu proses pembuktian masih berlangsung. Kalaupun nanti motif ini tidak bisa terungkap gitu ya, apa risikonya dalam persidangan, Prof? Ya, pasti terungkap. Tapi dalam tataran karena ini bukan sebagai unsur, ada dugaan-dugaan. Hakim kan boleh memberikan suatu bukti-bukti petunjuk akan terjadinya suatu penyebab, kan gitu loh. Itu yang pertama. Pasti dijelaskan, pasti menjelaskan. Karena dalam suatu perkara tidak mungkin adanya suatu yang tidak ada suatu motif, kan itu. Nah, disinilah nanti makanya kalau ini terjadi perdebatan, pasti nanti di dalam upaya hukum ada yang tidak terima. Korupnya Pak FS pasti tidak terima mengajukan banding menyebab masalah itu. Demikian juga Mas Martin pasti melakukan upaya-upaya yang lain. Jadi perkara ini kelihatannya dengan motif nanti tidak selesai pada putusan pengadilan negeri, pasti berlanjut pada PN bahkan mungkin kasasi karena menjelaskan dari motif yang bersangkutan. Ini kesalahan sejak awal ketika praadjudikasi tidak lengkap dalam suatu utuh anatomi suatu pemeriksaan suatu perkara. Oke, saya terakhir ke Bang Martin ya. Bang Martin, kalau menyoal motif ini dari analisis tim Anda begitu, ini akan mempengaruhi pada dakwaan siapa saja atau siapa saja yang akan terpengaruh bila motif ini seperti tadi Prof. Hipnu sampaikan tidak terurai dengan jelas begitu. Yang pasti gini ya, untuk meneguhkan suatu pembunuhan berencana itu walaupun ada dualistik pendapat ya. Saya sependapat memang motif harus ditentukan, bukan dibuktikan. Karena kalau dibuktikan, kan nggak fair juga. Putusan itu kan bukan hanya memuat motif, tapi dakwaan ataupun tuntutan utama, yaitu pembunuhan ya. Nah, namun kalau saya sangkut pautkan dengan pertanyaan Febri Diansah ya, yang mengatakan, apakah dalam suatu tindak pidana pemerkosaan itu visum menjadi satu alat bukti yang suatu keharusan gitu ya. Kan jawaban dari ahli pidana itu dia mengatakan bahwa visum bukan berarti menentukan ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana. Yes,
Kan kita tahu mereka mau menggiringnya ini ke arah pemerkosaan ya. Tapi kalau kita mau membuktikan ada atau tidaknya pemerkosaan, maka visum mutlak harus ada, ya. Jadi di situ, jadi kita nggak boleh bermain framing-framing kata-kata yang bisa menyesatkan publik nanti. Nanti semua orang ngaku-ngaku diperkosa, tapi tidak membawa visum, polisi yang repot, Pak. Nah, yang berikutnya, ada hal penting sebenarnya yang bisa dijadikan bukti oleh mereka, ya, daripada bukti 35 yang menurut saya tidak ada relevansinya itu, yaitu adalah jejak-jejak DNA Joshua ya, kalau memang klaimnya itu adalah diperkosa, yang ada di rumah Magelang. Orang kalau melakukan hubungan seks itu pasti ada jejaknya, ya minimal ada cairan lah, entah netes di celana atau netes di spray. Sekarang saya mau tanya, barang itu mana? Rumah itu kalian loh yang nguasain. Jadi jangan cari-cari alasan tidak ada visum, tapi tidak bisa juga memberikan bukti-bukti yang lain. Kalau menurut saya sudahlah, omong kosong semua itu. Saya challenge Febri Diansah dan Arman Hanis, buka laporan lagi. Saya dan tim akan hadapi nanti. Demikian, terima kasih. Ya, Bang Martin, sebentar. Kok tadi Anda mengatakan bahwa ini tidak ada bukti lain, perspektif Anda ya, ini tidak ada bukti lain, misalnya visum, hanya keterangan dari Putri Candrawati saja. Anda yakin bahwa motif ini akan terungkap di persidangan nanti, Bang Martin? Sangat yakin sekali, saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa, ya bukti-bukti saintifik lain dan juga ahli ya yang memberikan pendapat bahwa motifnya itu sudah jelas, itu pasti akan dikutip oleh jaksa untuk membuat tuntutan nanti. Dan mudah-mudahan ya hakim bijak melihat perkara ini sehingga menentukan motifnya juga sama nanti seperti yang kita ataupun saya sampaikan, yaitu adanya informasi yang disampaikan oleh Putri Candrawati, tapi tidak bisa dibuktikan apakah itu perkosaan atau bukan, cenderung informasi yang keliru sehingga memprovokasi Ferdi Sambo. Demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bang Martin atas waktunya. Nanti kita masih ngobrol lagi dengan Prof. Hipnu, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Oke, saya langsung lanjut ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu tadi Bang Martin kan sempat meng-highlight ya bahwa soal adanya ini tidak ada di dakwaan motif ini. Terus kemudian tidak ada visum juga. Kalau dalam proses pembuktian di persidangan Prof, apakah bisa dibuktikan kalau tidak ada alat bukti berupa visum dan lain sebagainya, hanya keterangan dari saksi, itu bisa menguatkan tidak sih Prof? Ya, ini Mbak Vita, Mas Bayu. Dakwaan itu adalah sebagai bahan untuk di persidangan. Dakwaan adalah untuk sebagai diuji dari keterangan-keterangan saksi yang ada. Oleh karena itu, kalau memang tidak sesuai dengan dakwaan terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi, itu harus wajar. Karena di persidangan adalah sebagai bentuk klarifikasi dari apa yang ditulis di dalam dakwaan. Dengan demikian, kita tidak perlu aneh ketika di dakwaan mengatakan A, di persidangan mengatakan B. Seperti halnya kemarin Eliezer. Yang dipakai mana? Yang dipakai di persidangan. Nah, gitu kalau kita lihat di dalam pasal 184 ayat 2. Semua keterangan atau bukti yang disampaikan dalam persidangan itu adalah sebagai bukti yang sah. Itu kunci. Itu. Jadi apa yang perdebatan BAP itu sebagai bahan semua bahan. Keterangan juga bahan. Ketika diuji oleh penasihat hukum, oleh penuntut umum, oleh majelis, baru itulah keterangan yang sah. Mana yang benar? Yang disampaikan di dalam persidangan. Satu. Kemudian yang kedua, kita tadi Mbak Vita mengatakan masalah visum dan sebagainya. Perkara ini adalah perkara pembunuhan berencana. Bukan masalah perkara perkosaan. Apalagi masalah pelecehan seksual. Sehingga tidak ada visum. Kalau ada visum adalah terkait dengan laporan tersendiri. Ada laporan tentang perkosaan. Itu harus ada. Laporan tentang pelecehan seksual. Oh, berarti harus ada visum. Karena visum itu sebagai bentuk alat bukti surat yang menggantikan sepenuhnya ketika peristiwa itu terjadi. Jadi kalau seandainya misalkan dipaksa hari ini di visum, padahal perkaranya sudah TKP-nya sudah 4 bulan yang lalu, ya sudah sempurna, tidak terjadi apa-apa. Nah, disinilah makanya kalau saya melihat, kita apresiasi bahwa penasihat hukum gigih dalam mengungkap motif, karena kalau motif itu nanti suatu bisa meyakinkan hakim, akan meringankan. Gitu Mbak, ini yang harus dicatat. Keringanan itu yang dicari. Jadi sekarang. Tujuannya ke sana ya? Kenapa motif ini dibahas dalam persidangan untuk meringankan hukuman tadi ya Prof ya? Iya.
Kalau itu terbukti meringankan. Padahal ini bukan pembuktian. Makanya tadi pertanyaan dengan Mas Martin, apakah ini digambarkan? Oh ya digambarkan. Pasti ada sebab. Dalam suatu putusan yang utuh, itu harus menggambarkan atas suatu peristiwa sebelum terjadinya ada suatu pembunuhan berencana. Itu fakta. Sehingga kalau nanti masing-masing penasihat hukum R kemudian K itu bisa menjelaskan konkret, meyakinkan hakim atas motif, itu sebagai hal yang sangat meringankan bahwa terjadinya pembunuhan turut serta melakukan pembunuhan disebabkan karena adanya dugaan kekerasan seksual gitu ya. Begitu. Oke, Prof, kalau memang bisa motif tadi gini, ada upaya untuk memperingan hukuman begitu. Kalau memang motif itu dipertimbangkan oleh majelis hakim. Tapi dari pengalamannya Prof, dari keilmuannya Prof, motif-motif dalam kategori apa yang akhirnya bisa digunakan untuk meringankan hukuman seseorang? Ya, motif-motif yang disampaikan untuk meringankan itu adalah motif-motif yang berkaitan dengan penyebab dilakukan itu karena apa? Karena balas dendam, atau karena kalau misalkan pencurian itu karena kekurangan ekonomi, motif mencuri HP karena untuk HP untuk anaknya. Kan gitu Mas Bayu. Akhirnya kemarin di restoratif justice. Mencuri untuk sepeda karena sepeda untuk anaknya. Kan motif itu, karena anaknya pengen sekolah naik sepeda. Nah sekarang motif yang terkait dengan pembunuhan berencana ini, apakah betul hanya karena pelecehan seksual? Ini yang harus kita perdebatkan. Kalau pelecehan seksual, apakah betul sampai melakukan suatu pembunuhan berencana? Ini kalau saya sebagai orang perguruan tinggi agak sedikit bertanya-tanya, apakah hanya itu? Apakah tidak ada motif lain? Nah itu yang. Tapi kan kita terbatas pada dakwaan yang sampaikan itu. Apakah ada motif lain yang lebih besar dari ini? Kita walau alam. Tapi itulah yang dikembangkan. Oleh karena itu, karena ini sudah masuk persidangan dan itu yang diperdebatkan, ya oke, mudah-mudahan next time akan terjadi terbuka bahwa motif yang dilakukan adalah ternyata bukan masalah pelecehan seksual, tapi motif lain. Bisa terjadi, karena ini perkara terus berlanjut, yang saya kira tadi tidak hanya di tingkat pengadilan negeri, bisa banding, bahkan bisa kasasi. Ya, berarti sekali lagi Prof, soal motif itu akan menjadi penilaian subjektif dari majelis hakim ya, karena kan kita melihat ada beberapa hal-hal yang diutarakan oleh kuasa hukum, apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ini membela harga dirinya dia bagi seorang kepala keluarga begitu ketika melihat istrinya dilecehkan. Ya, itu yang dikembangkan. Makanya kemarin kalau kita lihat membaca hasil psikologi forensiknya, itu adalah menjelaskan tentang keadaan masing-masing terdakwa. Kan itu bagaimana tentang perilakunya, pola pemikirannya, kemudian ketaatannya dan sebagainya, pemikirannya dan sebagainya. Nah disinilah yang menjadikan ahli psikologi perilaku tadi menggambarkan, oh ini emosi karena ada suatu tindakan-tindakan melukai harga diri. Pertanyaannya, melukai harga diri ini apakah sudah dilihat? Apakah hanya penjelasan dari orang? Ini harus kita pahami juga. Penjelasan dari orang itu artinya apa? Laporan dari di antara terdakwa. Kan dia nggak melihat, kecuali melihat sejauh mana laporan yang disampaikan oleh Pak Sambo itu akurat, atau jangan-jangan ditambahi. Nah ini yang menjadi permasalahan keluarga almarhum kan seperti itu. Ini nggak akurat laporan di sini gitu loh. Tapi pertamanya kemarin kan akhirnya ahli psikologi forensik kan melihat ini karena dari suku tertentu memang orang ini adalah punya kemampuan sikap yang gampang emosi kalau nggak salah seperti itu loh. Mohon maaf kalau salah dikoreksi. Nah itu yang menjadikan juga sebagai yang sangat meringankan. Oleh karena itu keterangan psikologi forensik kalau kaitannya dengan kemampuan bahwa emosional disebabkan karena memang seseorang suku tertentu abang emosional itu bisa menjadi meringankan. Itu yang sekarang dikejar untuk memberikan suatu motif bahwa ini keadaan yang tidak tenang, emosional, sehingga penyebabnya adalah suatu pelecehan seksual tadi. Oke, baik. Prof, sebelum saya ke Prof lagi, saya ingin mengajak pemirsa untuk bergabung dengan rekan kami, ada Rizky Darmansyah. Ini di lokasi kejadian pembunuhan Brigadir Yosua, karena rencananya hari ini Majelis Hakim akan memeriksa lokasi kejadian. Ya, nanti kita juga akan update ya bagaimana kondisi di TKP atau tempat kejadian perkara. Tapi kita bergeser dulu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, Mbak ya, karena menurut informasi ini akan ada sidang lanjutan pada hari ini. Rizky, untuk informasi terbaru agenda sidang hari ini, kemudian saksi siapa saja yang akan dihadirkan di persidangan, Rizky?
Ya, baik, hari ini sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk terdakwa Ricky Rizal. Untuk agendanya ini masih sama dengan kemarin, yaitu mendengarkan keterangan dari saksi adecharge atau meringankan yang dihadirkan pihak kuasa hukum. Informasi dari pihak kuasa hukum ada 2 ahli pidana, Vita, Bayu dan juga pemirsa yang dihadirkan pada hari ini, yaitu Dr. Firman, seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dan juga Universitas Asafia. Kemudian ada Dr. Solahuddin, dosen Fakultas Hukum Ubaya Surabaya. Nah, infonya ini sidang akan dimulai sekitar pukul waktu Indonesia Barat. Kami lihat memang baik pihak terdakwa, kuasa hukum, jaksa penuntut umum dan hakim belum berada di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun yang persiapan sudah mulai dilakukan sejak pagi hari tadi, mulai dari depan area Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga di area ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kalau kita tahu memang kemarin Ricky Rizal ini juga menghadirkan ahli, namun yang dihadirkan adalah ahli psikologi forensik dari Universitas Indonesia, yaitu Nathanael Eldanus Sumambau. Ada beberapa hal kemarin disampaikan oleh ahli psikologi forensik ini terkait alasan mengapa Ricky Rizal mampu menolak perintah dari Verdi Sambo. Kemudian dikatakan Ricky Rizal juga berada dalam situasi yang ambigu saat berada di Magelang, Jawa Tengah, dan ketiga poin yang disampaikan oleh ahli psikologi forensik Universitas Indonesia kemarin adalah mengenai kondisi Ricky Rizal yang bingung ataupun bengong saat setelah kejadian penembakan di Duren 3 pada 8 Juli 2022. Kalau bisa kami elaborasi yang disampaikan oleh pakar psikologi forensik terkait dengan alasan mengapa Ricky Rizal ini mampu menolak perintah dari Verdi Sambo, ialah hal itu didasari oleh latar belakang Ricky yang merupakan seorang polantas ataupun polisi lalu lintas dan tidak memiliki kompetensi untuk melakukan penembakan. Secara spesifik Ricky Rizal berada di unit registrasi dan identifikasi atau Regiden Satuan Lalu Lintas. Dengan demikian ia memiliki tugas harian yang bergelut dalam fungsi administrasi. Nah, terkait dengan kondisi Ricky Rizal yang disampaikan berada dalam kondisi ambigu saat berada di Magelang, Jawa Tengah, itu disampaikan saat itu terjadi pada 7 Juli 2022 dan Ricky Rizal sebelumnya saat diperiksa atau menjalani asesmen psikologi mengatakan kondisi yang terjadi di Magelang atau suasana yang terjadi di Magelang pada 7 Juli 2022 itu kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya, sehingga dikatakan oleh ahli psikologi forensik itu kondisinya ambigu, diantaranya seperti Kuat Maruf yang marah sambil membawa pisau, kemudian Putri Cenderawati yang tergeletak di lantai, hingga Susi asisten rumah tangga yang kondisinya menangis saat itu. Maka kemudian ambigu ini menyebabkan yang bersangkutan atau Ricky Rizal dan pihak yang lain berada di situ kemudian bertanya-tanya begitu, apa situasi yang harus diambil, kemudian bagaimana harus bertindak dan apa yang harus dilakukan, karena seperti keterangan yang disampaikan oleh Ricky Rizal dalam asesmen, hal-hal seperti ini atau kondisi seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Namun di sisi lain juga Ricky Rizal menyadari bahwa dirinya adalah polisi atau anggota yang saat itu paling senior, yang saat itu pangkatnya paling tinggi berada di Magelang, Jawa Tengah, sehingga harus mengambil keputusan demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga Ricky pun memutuskan untuk menyita senjata api dari Brigadir J atau Brigadir Yosua Huta Barat dari kamar ajudan. Kemudian terkait dengan kondisi Ricky Rizal saat setelah penembakan 8 Juli 2022, di mana usai peristiwa penembakan Brigadir J terjadi di rumah dinas Verdi Sambo 8 Juli lalu, Ricky Rizal disebut hanya bisa bengong. Ahli psikologi forensik Nathanael Eldanus Sumambau mengatakan itu adalah reaksi pertama dari seorang ketika menyaksikan atau melihat peristiwa yang begitu dahsyatnya. Itu kurang lebih keterangan ataupun pandangan ahli yang disampaikan dalam sidang kemarin. Nah, kita akan tunggu nanti seperti apa pandangan ahli pidana, 2 ahli pidana yang dihadirkan pada hari ini, pandangan-pandangan terkait dengan keilmuannya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dan sedikit info seperti yang sudah disampaikan Bayu tadi, hari ini memang rencananya Majelis Hakim akan melakukan peninjauan ke TKP di Duren 3 Jakarta Selatan dan juga rumah pribadi dari Verdi Sambo di Saguling, Jakarta Selatan. Nantinya ini akan dilakukan setelah proses atau sidang berakhir sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu yang dapat kami kabarkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita kembalikan pada rekan-rekan di studio.
Baik, Rizky Darmansyah mengabarkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Rizky. Oke, saya menutup pertanyaan ini ke Prof. Hipnu. Prof, ada rencana pukul 14 nanti Majelis Hakim akan mendatangi rumah pribadi dan juga TKP dari pembunuhan Brigadir Yosua. Nah, dari peristiwa ini apa yang bisa dibaca sih, Prof? Ya, ini sebetulnya kalau istilah hukum itu pemeriksaan setempat. Ya. Dalam konteks perdata bagus, tapi dalam konteks pidana saya kira tidak. Tapi ya bagus lah, artinya gini Mas Bayu, ini memberikan gambaran tentang suatu peristiwa pembunuhan. Tapi yang jelas terdakwa tidak boleh hadir. Terdakwa tidak boleh hadir. Yang hadir hanya penasihat hukum, jaksa atau hakim. Untuk memberikan gambaran yang jelas sehingga nanti dalam membuat suatu rencana tuntutan, dalam membuat suatu putusan, Mas Bayu, Mbak Vita, itu biar lebih gambaran ada konkret. Tapi sebetulnya secara substansi tidak berpengaruh apa-apa. Ya, kalau menurut saya ini bagian refreshing lah yang kemarin tegang kan gitu kan, sebelum minggu depan pemeriksaan terdakwa kan gitu lah. Sehingga masing-masing penasihat hukum, apalagi majelis, ini kan kalau nggak salah saya berita kan keinginan dari penasihat hukum untuk melihat suatu gambaran yang terjadi dalam suatu TKP kan itu. Sehingga dalam nanti ketika diskusi bukan pembuktian, keterangan-keterangan yang terakhir yang disampaikan oleh para terdakwa, apalagi FS, Bu PC, hukum majelis hakim. Oke. Prof. Hipnu? Itu Baik. menurut saya. Tapi Sayang sebetulnya sekali nggak ya, signifikan. sambungan Nggak komunikasi signifikan. kita Hanya terputus, melihat tapi tadi sudah peta, dijelaskan arah oleh tempat dan Prof. sebagainya. Hipnu Artinya apa? soal Sebetulnya bagaimana pengaruhnya menunjukkan motif bahwa ini jika peristiwa dibuktikan atau tidak dalam memenuhi unsur perbuatannya terjadi. pembunuhan berencana ya. Oke, sekali lagi Prof. Hipnu, terima kasih atas waktunya. Kami mohon maaf komunikasinya terputus. Nanti kita bisa lanjutin lagi di kesempatan lain. Sekali lagi terima kasih Prof. Hipnu Ya. dan sebelumnya juga ada Bang Martin.